Selamat siang, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi di dalam acara Bincang-Bincang Marturia pada hari ini, di mana pada hari ini isu yang akan kami perbincangkan adalah berkaitan dengan aturan dan peraturan. Tentunya karena kita warga gereja HKBP, nah ini berkaitan dengan aturan dan peraturan HKBP. Nah untuk itu, di tengah-tengah kita telah hadir Bapak L.O. Siahaan, tentu sudah banyak yang mengenal. Beliau adalah ahli hukum tata negara yang pada waktu yang lalu juga salah satu yang terlibat di dalam merumuskan amandemen aturan peraturan dan HKBP. Baiklah, kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat siang Bapak Selamat L.O. siang. Apa kabar? Kabar baik. Dalam masa COVID ini kita akan berbincang-bincang tentang aturan dan peraturan HKBP. Seperti banyak pihak yang mengetahui bahwa Bapak terlibat di dalam pembahasan tentang aturan dan peraturan HKBP. Nah, untuk itu mungkin Bapak bisa jelaskan dulu ya sebelum kita lanjutkan nanti bincang-bincang kita ya, latar belakangnya, misalnya Bapak dilibatkan di dalam pembahasan tersebut, kemudian bisa juga menceritakan tentang kronologis tentang aturan peraturan HKBP yang dimulai dari aturan peraturan kemudian di amandemen misalnya ya, mungkin Bapak bisa menjelaskan hal tersebut. Ya. Dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Jadi saya memang terpilih salah satu menjadi anggota aturan dan peraturan setelah 2010 mengalami kebuntuan. Pada waktu itu ada rencana amandemen khusus mengenai aturan dan peraturan. Saya terpilih. Kurang lebih anggotanya 30 orang dari seluruh Indonesia. Pendeta-pendeta ada, preses ada, dan orang-orang awam juga ada, seperti saya, seperti Bas Tobing dan sebagainya. Dan yang memilih saya langsung adalah Eporus sendiri pada waktu itu, yaitu Eporus Simarmata. Itu tahun berapa ya kira-kira ya, Pak L.O.? Saya lupa dia, pokoknya beberapa bulan setelah dia dilantik, saya memberikan suatu naskah sama beliau. Rupanya naskah itu sangat menarik perhatiannya. Nah, dalam pertemuan berikutnya dia meminta saya harus menjadi ikut anggota aturan dan peraturan, dan tolong kita akan ada membuat pembaharuan. Betul-betul kita pembaharui HKBP ini melalui aturan dan peraturan. Begitu pesannya sama saya waktu itu. Sebetulnya kalau lihat dari gagasannya menarik dan bagus sekali ya. Iya. Artinya kalau melihat satu aturan peraturan, kita misalnya menganalogkan tidak ada sesuatu yang statis, semua bergerak dinamis, mengalami perubahan. Tentunya aturan dan peraturan juga tidak statis karena merespon juga secara kontekstual hal-hal yang dibutuhkan, menyelaraskan dengan zaman yang berkembang gitu ya. Nah, kira-kira ketika itu bisa Bapak jelaskan nggak? Kronologis itu misalnya ketika Pak Simarmata meminta itu, perubahan-perubahan apa sih yang Bapak ajukan itu sebagai orang salah satu yang terlibat di dalam membuat naskah atau perubahan dari undang-undang atau peraturan HKBP itu, Pak? Ya, terima kasih. Jadi melihat waktunya, memang aturan dan peraturan ini sudah waktunya, karena masyarakat berkembang terus. Peraturan yang sudah berpuluh tahun masih tetap itu saja. Harus dibuat suatu baru mengadaptasi perubahan-perubahan itu. Nah, saya diminta terlibat di sini. Tentu konsep dari saya adalah sesuai dengan keahlian saya. Saya seorang praktisi hukum
dan juga saya seorang akademisi, keahlian saya hukum tata negara dan hukum administrasi negara, dan saya akan memasukkan konsep-konsep hukum tata negara dan administrasi negara ini ke dalam aturan dan peraturan itu. Oke. Karena Bapak sebagai tadi Bapak sebutkan sebagai latar belakang hukum tata negara dan administrasi negara, itu kan bisa kita analogkan ya, HKBP ini sebagai satu institusi miniatur dari negara, miniaturnya yang tentu membutuhkan adanya aturan atau peraturan yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira peraturan yang seperti apa sih yang misalnya Bapak melihat yang sudah harus dilakukan perubahan? Ya, terima kasih. Anda menyebut miniatur negara ya. Masalahnya undang-undang aja udah diamandemen, undang-undang dasar 4 kali. Betul. Jadi ya kita juga aturan dan peraturan ini adalah hukum dasar kita. Ya. Hukum dasar kita ini harus sesuai dengan teori-teori hukum tata negara yang ada sekarang ini. Teori hukum tata negara sekarang ini harus menganut 3 hal. Ya. Misalnya membuat check and balances. Ya. Check and balances, kemudian masalah demokrasi dan masalah otonomi. Ini harus dimasukkan dalam aturan dan peraturan itu. Dan saya sudah berusaha dalam tiap pertemuan kami, mungkin kalau dihitung kami bisa 2 atau 30 kali pertemuan di Medan, di Bonapasogit atau di Jakarta ini kurang lebih. Nah, saya masukkan semuanya itu, ya kayaknya finalnya itu adalah kira-kira 75% masuk. 70. Konsep yang saya masukkan itu bahwa check and balances, masalah demokrasi yaitu pengambilan keputusan, dan juga masalah-masalah otonomi yaitu ruas itu harus diturut sertakan untuk pengambilan keputusan, jangan hanya dropping sentralistik dari pusat saja. Itu antara lain kira-kira. Nah, kira-kira kalau tadi Bapak katakan ada misalnya kalau konteks negara kan berarti ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu ya. Bisa nggak sih Bapak jelaskan gitu, mungkin bisa untuk menjadi pengetahuan kita bersama gitu ya dalam konteks gereja, HKBP ya pada khususnya. Misalnya pembagian peran dan fungsinya, misalnya eksekutif itu mana gitu ya. Kalau di negara kan kita tahu nih eksekutif, presiden, menteri segala macam ya. Kalau legislatif kita tahulah itu ada anggota DPR gitu ya. Nah, kalau di konteks HKBP bisa nggak Bapak jelaskan secara konkret misalnya seperti apakah itu eksekutif, seperti apakah itu legislatif dan yudikatif gitu. Oke. Jadi di kekurangan daripada aturan dan peraturan kita ini yang saya lihat itu check and balances itu tidak ada. Tidak ada apa yang disebut eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Tidak ada itu. Ini saya coba memasukkan. Karena check and balances itu intinya jangan eksekutif sebagai pelaksana membuat aturan sendiri. Harus terpisah. Jadi pelaksana aturan itu jangan membuat aturan, dia melaksanakan aturan. Tapi bukan dia pembuat aturan. Peraturan pelaksanaan boleh dia jabarkan lebih lanjut dan sebagainya. Dan saya lihat yang paling parah di aturan dan peraturan kita ini adalah bahwa sama sekali tidak ada yudikatifnya. Yudikatifnya itu kontrol kalau ada kesalahan eksekutif dalam melayani ruas atau bertindak di luar hukum, misalnya di luar tugas, tidak ada yang melayani untuk membina dan mengontrol, dan kalau perlu mengambil suatu tindakan untuk kemajuan daripada HKBP itu sendiri. Itu tidak ada. Itu yang saya coba masukkan ke dalam aturan dan peraturan HKBP itu, dan memang berhasil saya masukkan waktu itu dalam konsep terakhir sebelum disahkan. Nah, sebelum kita bicara tentang
sudah berhasil dimasukkan nanti bagaimana pelaksanaan atau implementasi dari peraturan itu sendiri gitu ya. Tapi sekarang misalnya tadi eksekutif, dia kan melaksanakan dari peraturan itu, dia tidak membuat peraturan. Nah sebetulnya yang terjadi di HKBP itu eksekutif itu membuat peraturan kah Pak misalnya? Ya kalau di HKBP justru saya lihat Ya. Sinode Godang adalah pembuat aturan yang paling tinggi. Oke. Di apa itu tuh? Anggotanya itu antara lain pengurus, pimpinan, termasuk pimpinan departemen-departemen, termasuk preses-preses. Oke. Semua itu adalah apa namanya pimpinan-pimpinan atau pelaksana-pelaksana eksekutif dari HKBP. Oke. Itulah yang sebetulnya merupakan tabu di dalam check and balances. Sebaiknya mereka pelaksana aturan, bukan pembuat aturan. Pembuat aturan itu orang lain. Oke. Kalaupun mereka membuat aturan pelaksanaan daripada itu, bukan aturan pokoknya. Nah, kalau yang berfungsi sebagai legislatif, itu kira-kira di HKBP saat ini mestinya siapa kira-kira kalau seperti itu yang terjadi, Pak? Nah, kalau legislatif inilah yang harus dibentuk ya. Di tingkat atas yaitu memang Sinode Godang. Oke. Sinode Godang. Oke. Itu di tingkat atas. Nah, itulah yang saya sebut salah satu ajas negara modern itu demokrasi ya, di tingkat atas. Tapi di tingkat bawah yang paling bagus sebetulnya, yang murni demokrasi di tingkat bawah itu tuh rapat huria itu. Kenapa saya bilang murni demokrasi? Karena rapat huria itu adalah pengambilan keputusan oleh anggota huria itu sendiri. Kalau di tingkat distrik maupun di tingkat Sinode Godang udah perwakilan sebetulnya itu tidak begitu murni lagi. Tapi yang murni demokrasi pengambilan keputusan itu sebetulnya adalah rapat huria itu. Tapi rapat huria ini pun tidak pernah dimanfaatkan semaksimal mungkin. Akhirnya semua yang disahkan itu adalah konsep-konsep yang dibuat perhalado di bawah pimpinan daripada pendeta resort misalnya begitu. Jadi maksud Bapak, mungkin saya salah menangkapnya ya. Jadi kalau misalnya tadi kalau kita berbicara tentang konteks legislatif, itu dimulai dari rapat huria. Jadi tadi Bapak bilang itu demokrasi, dari rapat huria itulah digali sebetulnya hal-hal apa yang harus diatur gitu ya Pak ya, kira-kira. Kalau di level rapat huria ini adalah program dasar, program utama yang harus dilakukan, yang tentu tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang di atasnya dan peraturan yang di atasnya itu. Oke, ya. Jadi seperti apa ya, undang-undang misalnya kalau konteks negara, undang-undang misalnya daerah, dia tidak boleh melebihi undang-undang yang dalam level nasional seperti itu kan ya. Nah, jadi nanti kalau yang Bapak usulkan secara konkret itu bagaimana pembentukan legislatif itu sendiri sehingga itu menjadi satu badan yang menggodok misalnya peraturan-peraturan yang ada, peraturan-peraturan yang akan dicanangkan dan yang akan diadakan itu seperti apa itu Pak? Ya, kalau badan legislatif itu menurut saya kalau kita andalkan formasi daripada Sinode Godang yang sekarang ini, itu formasinya itu ya mohon maaf ya, lebih banyak pendeta itu. Dan yang dibawa dari gereja-gereja setempat pun adalah perhalado-perhalado yang pro mereka. Sehingga pengambilan keputusan itu mayoritas mau tidak mau itu adalah kemauan daripada mereka. Kalau keinginan saya maunya Sinode Godang ini sebagai pencipta peraturan paling tinggi ya, itu harus berimbang formasinya itu. Formasi. Harusnya berimbang antara ruas murni dan juga
perhalado dan pendeta murni, sehingga pengambilan keputusan itu ya kira-kira demokrasi lah istilahnya itu. Kalau yang terjadi sekarang kira-kira apa perbandingan persentase yang kalau tadi Bapak bilang tidak balance ya antara jumlah pendeta, kuria dan juga parhalado gitu. Kalau yang terjadi sekarang seperti apa kira-kira Pak? Yang terjadi sekarang itu saya kira tuh, saya nggak tahu jelas pastinya, itu 80% itu pendeta itu. Ada juga di bawah yang parhalado, tapi umumnya ini, mohon maaf, umumnya parhalado yang sudah di pro dengan dia gitu kan, tidak akan bertentangan dengan dia. Jadi kalau menurut saya, supaya ada perimbangan suara yang betul-betul untuk pengambilan keputusan yang objektif itu harus dikurangi, dan kalau boleh jumlah peserta daripada Sinode Gudang itu tidak usah sejumlah sekarang begitu banyak sampai 1.400 segala macam. Disederhanakan aja begitu. Kira-kira kalau disederhanakan konkretnya seperti apa Pak kira-kira? Ya kalau sekarang kan sampai 1.000 berapa ya kira-kira? 1.000, dan umumnya mereka di sana itu yang realita membicarakan masalah pribadi melulu ya. Apalagi yang dibicarakan posisi-posisi yang dibicarakan sana. Mau mendukung seseorang pun yang mendukung supaya dia dapat posisi yang lebih baik. Jadi bukan membicarakan bagaimana memperbaiki HKBP ini supaya maju ke depan. Tidak. Jadi kalau perimbangan itu sudah murni, nanti itu harus dibuat suatu peraturan dan digodok itu. Tapi ya ini suatu angan-angan ya. Suatu angan-angan ya, cukup 400-400 orang lah yang di level itu. Nah kalau misalnya nanti ini kan kita udah mau sinode nih Pak ya. Kalau misalnya dalam masa pandemik ini kira-kira ada yang Bapak usulkan gitu, sebaiknya seperti apa gitu, yang mekanisme yang seperti apa? Apakah memang tetap kita melalui webinar atau tetap memang dihadirkan secara fisik tetapi tetap menggunakan protokol kesehatan? Itu kira-kira seperti apa Pak? Kalau saya sih sinode ini ya, mereka ini paling hanya mengutamakan posisi dan kepemimpinan doang sih yang jadi kepentingannya itu bukan kepentingan memperbaiki HKBP ya, memperbaiki siapa yang menjadi pengurus dan mendukung siapa yang mau nanti menempatkan dia di tempat yang lebih baik. Jadi saya tidak begitu tertarik untuk mendalami, mengetahui mengenai itu. Tapi karena pertanyaan Anda dalam situasi sekarang ini, ya kalau menurut saya mau diteruskan mau tidakkah dengan segala situasi yang ada sekarang ini, ya terserahlah. Saya nggak begitu tertarik untuk mengetahui itu. Tetapi kan gini tadi, kalau misalnya gini, tadi kan Bapak sebutkan, saya rasa banyak pihak juga yang punya keinginan yang sama gitu ya, untuk kerinduan untuk memperbaiki HKBP misalnya ya. Kalau misalnya seperti itu, kalau tadi Bapak katakan, loh sekarang kalau sinode yang diperbincangkan lebih kepada kepentingan pihak-pihak tertentu, bukan di dalam rangka memperbaiki. Nah kalau begitu, kalau seandainya nih, kita nggak tahu nanti Roh Kudus bekerja kemudian keinginan itu muncul, melakukan perbaikan peraturan itu, kira-kira seperti apa sih Pak perbaikan, misalnya misalnya peraturan yang seperti apa yang harus diperbaiki, lalu mekanisme apa yang harus dibuat yang lebih konkret, walaupun itu memang harus bertahap ya, tidak seperti bisa membalikkan tangan seperti itu Pak. Kalau konsep yang sudah pernah kami buat itu, yaitu mengenai ketiga hal itu. Yaitu masalah demokrasi, yaitu kepemimpinan ya, pengambilan keputusan, check and balances, harus ada semacam badan tersendiri
untuk menyelesaikan sengketa di HKBP, karena yang sering sekarang HKBP ini banyak sekali, di mana-mana ada persoalan-persoalan tapi nggak bisa ditangani atau ditangani dengan tidak sempurna. Kalau menurut saya, untuk menangani ini janganlah Epurus yang menangani itu, tapi ada badan tersendiri. Sama dengan di negara ini, Jokowi mengatakan kalau kalian keberatan dengan Omnibus Law, pergilah ke Mahkamah Konstitusi. Jadi bukannya si Jokowi yang mengatakan menyelesaikan, harus, nggak boleh. Ini pun begitu juga. Harus ada badan penyelesaian sengketa itu, entah badan apakah namanya itu, apakah ada badan kehormatan atau badan pembina. Karena dalam konstitusi modern ini sudah termasuk organisasi tetangga-tetangga kita yang namanya NU, Muhammadiyah, bahkan partai, bahkan yang namanya KPK pun ada badan pengawasnya. Kok kita pun nggak bisa? Kejaksaan ada badan pengawasnya, hakim ada badan pengawasnya, tapi di kita ditolak, nggak boleh. Karena dengan alasan bahwa pimpinan HKBP itu adalah pendeta yang atas dasar kristologi, sikap di Kristus, nggak boleh dikontrol, nggak boleh nggak boleh dikontrol lah, kira-kira. Itu antara lain alasan menolak kenapa konsep yang kami buat dulu itu tidak jadi diterima. Jadi memang ditolaknya misalnya di-create satu badan pengawas gitu ya, yang bisa kalau terjadi sesuatu dialah yang berperan dan berfungsi seperti itu ya. Setahu saya sih organisasi kecil aja ada badan pengawas gitu ya, misalnya lembaga tertentu ya, misalnya masyarakat sipil gitu ada itu badan pengawas itu untuk mengkontrol gitu. Nah apa kira-kira yang Bapak lihat hambatan itu sendiri gitu sampai tidak menginginkan adanya badan pengawas gitu ya. Ya oke lah, kristologi gitu, menerjemahkan kristologi yang kemudian tetapi ini kan tetap dia sebagai satu lembaga yang besar yang harus mempunyai juga alat kontrol ya, karena kalau nggak ada kontrol kan dibilang tends to corrupt itu nggak selalu harus uang ya gitu. Kira-kira hambatannya apa sih Pak sampai mempertahankan misalnya masukan-masukan dari Bapak dan beserta dengan tim ya gitu. Iya. Itu apa sih kira-kira hambatan itu? Ya, itulah yang pernah diperdebatkan waktu saya di Siantar ikut rapat pendeta. Rapat pendeta yang dihadiri 1.400 pendeta. Si tua hanya 1-2 orang waktu itu, dan saya sendiri. Ini dipersoalkan kepemimpinan di HKBP ini. Di pemimpinan. Mereka mengatakan bahwa pendeta nggak boleh dikontrol. Ini alasan mereka menolak, karena pendeta itu adalah sikap di Kristus. Karena kita menganut paham kristologi, dia bilang gitu kan. Nah, oleh karena itu kontrol yang kalian bikin itu nggak bisa kita bisa terima itu. Sampai berbicara pada waktu itu yang namanya undangan keynote speaker yang diundang yang namanya Pak Purnomo, orang GKI yang mendapat gelar doktor di Nederland, dan basis penelitiannya adalah aturan dan peraturan HKBP. Sampai diingatkan, mohon maaf, tolong HKBP meninjau ulang bahwa kepemimpinan di HKBP adalah kristologi, karena kristologi itu hasilnya adalah absolutisme, tirani, dan diktator. Kalau Yesus itu sendiri yang absolut diktator, ya dia Yesus. Tapi pendeta adalah orang biasa, perlu masih pasingotan. Yang saya tahu dalam penelitian saya, dia bilang itu orang-orang GK itu mengatakan masyarakat Batak itu adalah sangat-sangat demokratis. Sangat-sangat demokratis. Jadi cara pengambilan keputusan di masyarakat itu harus atas dasar manortor bersama.
manortor bersama. Jadi saya mengusulkan tolong ditinjau ulang itu kristologi itu. Sebaiknya gunakan adalah Tritunggal itu. Tritunggal itulah dasar kepemimpinan di HKBP, dan itulah demokrasi. 31 itu saya bilang begitu. Sampai begitu saya kagum mendengar, tapi nggak mempan juga. Tapi nggak bergemi. Kalau dilihat dari saya kok masih yakin ya bahwa masih ada pihak-pihak yang mau melakukan pembaharuan gitu ya, demi kemajuan HKBP yang demokratis gitu ya. Kalau yang dari pengalaman Bapak, dari yang 1400 itu persentasenya itu memang lebih besar yang berpihak kepada kristologi ketimbang yang tidak kristologi. Yang pengalaman waktu itu. Dalam omongan saya hampir semua pendeta apalagi pendeta kita juga di gereja kita itu sama sekali menolak. Dalam diskusi-diskusi mereka mempertahankan itu. Bahkan walaupun mereka sudah pensiun pun tetap mereka mempertahankan itu. Nah, kalau saya dengan gereja-gereja lain agak heran mendengar itu, kok kenapa kristologi menjadi pimpinan ini. Masyarakat Batak, masyarakat sangat salah satu permasalahan HKBP mungkin inilah yang, karena masyarakat Batak itu masyarakat yang sangat demokratis. Bahkan Purnomo itu mengenal manortor bersama, itulah pengambilan keputusan apa di HKBP itu, dia bilang begitu. Nah, kalau dia dengan konsep kristologi itu apakah dia juga berpengaruh kepada persoalan manajemen dan administrasi nggak Pak itu? Nah, itulah. Jadi kalau saya sih berpendapat ya, bolehlah mereka itu kristologi dalam rangka misalnya pada saat berkhotbah. Ya, karena kita tidak bisa bantah mereka berkhotbah dari mimbar itu kan. Kita anggap dia mewakili Tuhan dalam hal menikahkan orang atau perjamuan kudus. Tetapi dalam bidang manajemen administrasi yaitu para tahun segala macam itu, ya nggak, mereka bukan harus dianggap manusia biasa. Apalagi dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan sehari-hari juga perlu masing-masing notan, supaya jangan salah langkah, karena itu pendeta kita kan misalnya gitu. Jadi ya itulah kira-kira. Jadi kalau tadi Bapak bilang kristologi itu pada hal-hal tertentu ya, tadi misalnya berkhotbah atau misalnya sakramen pernikahan atau apa, tetapi dia jadi ini termasuk juga, jadi misalnya pendeta dalam konteks manajemen dan administrasi juga itu merujuk kepada kristologi, apa begitu Pak? Ya, itulah yang mereka pertahankan hampir kepada semua bidang. Jadi itu sampai saya berpendapat, sebetulnya saya usulkan dalam kalau boleh yang namanya sekjen itu di level pusat itu sebaiknya jangan pendeta, karena ilmu daripada pendeta yang dia pelajari di universitas itu kan hanya mengenai bagaimana berkhotbah dan bagaimana mendalami Alkitab. Sedangkan manajemen administrasi mempunyai ilmu tersendiri. Maunya sekjen itu haruslah orang yang sudah berhasil di bidang karyanya, di bidang manajemen administrasi, baik sebagai seorang ilmuwan maupun sebagai seorang administrator yang berhasil. Nah, kalau di pusat demikian juga ke gereja-gereja lokal, ke resort-resort itu sebaiknya pendeta itu ya juga lah, tapi simbol tetap dia, Eporus itu tetap, saya setuju Eporus itu tetap harus pendeta, tapi simbolik dia terus. Tapi yang aktif di dalam manajemen administrasi itu haruslah yang memiliki keahlian dan ilmu dalam bidang itu. Mungkin bisa bisa disimpulkan misalnya kalau dia manajemen dan administrasi juga termasuk pengelolaan aset-aset. HKBP tentu memiliki aset yang tidak sedikit ya. Jadi bagaimana mengelola itu dan memaintain yang kira-kira juga bisa menyumbang untuk misalnya pendanaan kebutuhan gereja atau pendeta, kira-kira begitu ya Pak? Ya, betul sekali.
pendapat Anda itu betul sekali, tapi kita juga harus fair ya. Harus fair mengatakan bahwa HKBP belum berhasil memberikan memberikan kebutuhan pendetanya sesuai dengan keperluan hidupnya dan masa depannya dia setelah tidak menjadi pendeta lagi. Kita belum berhasil memberikan take home pay-nya, misalnya kan, menyekolahkan anaknya dan segala macam itu. Tapi menurut saya kenapa HKBP belum berhasil? Ya karena di kepemimpinan manajemen administrasi itu dipimpin oleh orang yang bukan ahli di bidang itu. Nah, kalau orang yang memang ahlinya baik secara praktisi maupun secara keilmuan dikasih kesempatan, barangkali bisa mengadakan suatu usaha atau bagaimana sehingga dana bisa terkumpul untuk diberikan kepada menghidupi masa depan keseharian dan maupun masa depan daripada pendeta. Jadi pendeta itu menurut saya sebagai pelayan jangan terlalu memikirkan duniawinya lagi ya. Dia cukup melayani, tapi kita kasih kebutuhan dia karena dia juga punya keluarga, punya anak yang disekolahkan. Nah, tapi kalau formasi kepengurusan masih seperti sekarang ini, itu tidak akan bisa terjadi. Tapi kalau memang sudah dirubah, diikhlaskan masalah manajemen administrasi untuk kelolalah bisnis, kelolalah ini segala macam ini, tapi tujuannya mendanai supaya pendeta itu betul-betul konsentrasi, jangan lagi memikirkan masalah-masalah duniawi itu. Dia murni melayani masyarakat itu dan memberitakan firman Tuhan itu. Ini yang saya inginkan. Tapi yang saya coba kembali kepada tadi soal ada yang luput soal kristologi. Kalau dia misalnya apakah sekarang sudah ada juga kode etik misalnya ya, sebagai satu organisasi yang saya ketahui juga mempunyai kode etik. Jadi saya misalnya terlibat di lembaga negara ataupun organisasi kecil pun itu punya kode etik gitu ya. Kalau sekarang ini seperti apa ya Pak kira-kira? Ya itulah, semua organisasi mempunyai kode etik, semua profesi mempunyai kode etik. Oleh karena itu saya usulkan harus ada kode etik. Kode etik itu mengontrol kan, mengontrol. Kalau saya bilang lebih kasar, mengontrol masih pasingotan, masih pengecualian. Tapi itu tetap ditolak karena atas dasar kristologi tadi. Padahal apa yang kita lihat banyak sekali kasus-kasus, nggak usah saya sebutlah. Pada umumnya ada kasus di sana, kasus di sini, kasus macam-macam kasus banyak kita lihat, nggak usah diuraikan. Tapi kalau ada yang pengen tahu, mau bertanya sama saya bisa kasih tahu secara pribadi. Tapi nggak usah lah dalam forum yang seperti ini. Nah, yang seperti ini kan perlu dipelajari oleh suatu kode etik. Kode etik supaya kode etik itu sebetulnya menjaga mereka, menjaga termasuk perhalado loh, bukan hanya pendeta aja, termasuk perhalado, menjaga memagari masih pasingotan istilah saya, supaya tetap berjalan dalam koridor yang benar lah, kira-kira sesuai dengan apanya. Sebetulnya memang kan dalam setiap membuat satu peraturan, misalnya kalau kita bicara di legislatif kan harus ada naskah akademik ya Pak ya. Jadi misalnya landasan yuridis politis dan juga landasan sosiologis. Jadi mestinya juga keterbukaan untuk melihat kalau misalnya Bapak mengusulkan ada kode etik, tentu ada latar belakangnya kan. Berdasarkan ada ini sehingga dibutuhkan ini gitu ya. Tapi masih ditolak juga ya Pak ya. Tapi kalau sampai sekarang gimana Pak? Tapi kami sih berharap Bapak masih ikut terlibat berjuang untuk saya yakin banyak juga pihak-pihak dari HKBP yang menginginkan satu perubahan tentu yang baik gitu ya. Artinya melihat bahwa kita menginginkan HKBP yang demokratis gitu ya. Even dia gereja, tetapi juga ada pengelolaan yang tadi Bapak bilang manajemen, administrasi yang profesional seperti itu.
Ini langkah-langkah apa lagi Pak yang Bapak yang sebagai juga anggota dan penatua di Gereja HKBP Kebayoran Baru dan sudah banyak terlibat tahun-tahun yang silam gitu ya. Kira-kira masih ada gagasan langkah-langkah apa lagi Pak? Jadi kalau saya katakan saya dilahirkan dan ditasbihkan sebagai ketua, saya murni, saya cinta HKBP. Ya. Saya tidak akan keluar dari HKBP ya. Okay. Saya akan terus mengabdi apapun bagaimanapun HKBP dalam pandangan orang atau dalam kenyataannya, saya tetap akan bergereja di HKBP dan mengikuti HKBP. Anda bertanya apa yang harus Anda lakukan, saya tetap konsisten. Apa yang baik yang saya tahu itu akan saya suarakan terus di setiap kali ada kesempatan saya berbicara kepada siapapun. Anda sendiri pernah menjadi moderator dalam suatu pertemuan besar itu di mana PG hadir segala macam. Nah, saya suarakan dengan suara yang agak keras itu. Di setiap kesempatan saya tidak akan berhenti menyuarakan itu, tapi saya juga tidak akan keluar dari HKBP karena saya cinta HKBP. Saya akan tetap di dalam. Berarti disimpulkan pintu terus diketuk dan satu waktu pintu itu mungkin celahnya masih dikit tapi akan terbuka ya Pak ya. Iya. Dan Bapak tetap setia dengan HKBP karena saya yakin landasannya adalah kasih gitu ya. Dan kita terus mengeluarkan suara nabiah-nabiah Bapak sebagai anggota gereja dan juga sebagai penatua meskipun sudah pensiun tetapi still penatua gitu ya Pak ya. Betul. Terima kasih Bapak LO atas terima kasih. Demikian bincang-bincang kita, artinya kita sudah mendengarkan ini menjadi bagian yang positif yang bisa menjadi modal pengetahuan untuk kita bahas lagi lebih lanjut, dan mungkin banyak warga HKBP yang juga menjadi terbuka kemudian bisa mempunyai ide-ide atau gagasan. Sepanjang kita berjalan di jalan Tuhan, saya pikir tidak ada yang salah. Bahwa itu tidak seperti membalikkan tangan, tidak apa-apa juga. Kita selalu berjuang, tapi selalu berlandaskan doa dan kasih. Begitu ya Pak ya? Ya. Oke, terima kasih Pak.